Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Arya Nuriska selaku pembimbing mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang nilai-nilai Pancasila dalam Staat Fundamental 0. Perkenalkan, nama saya Fani Herian, NPM 271. Saya Maya Putri Gaida dengan nomor NPM 268. Perkenalkan, nama saya Rifki Alifidausi dengan NPM 283. Nama saya Anissa Budi Mahfada dengan NPM 286. Saya Anjani Fatmadila Kusumawastudi. Perkenalkan, nama saya Aida Fitri Riani dengan NPM 296. Materi yang akan kelompok kami bahas ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian Staat Fundamental 0 yang akan dijelaskan oleh Anissa. Yang kedua, Pancasila sebagai Staat Fundamental 0 yang akan dijelaskan oleh Maya. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar sebagai Staat Fundamental 0. Pada alinea pertama akan dijelaskan oleh Anjani, pada alinea kedua dan tiga akan dijelaskan oleh Rifki, dan yang keempat akan dijelaskan oleh Aida. Berikut video presentasi dari kelompok kami. Apa itu Staat Fundamental Norm? Secara etimologi, Staat Fundamental Norm berasal dari bahasa Belanda. Stas negara, fundamental berarti yang paling mendasar, dan norm yang berarti norma. Staat Fundamental Norm merupakan norma yang dijadikan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara. Secara definisi, Staat Fundamental Norm menyebutkan bahwa dalam tata tertib hukum dapat diadakan pembagian secara berjenjang, dan UUD RI bukanlah suatu tata tertib hukum yang tinggi, karena di atas UUD RI terdapat dasar pokok bagi UUD RI yang memiliki sifat hakikat yang tetap, kuat, tidak berubah, dan tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk juga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terdapat 2 persyaratan untuk dapat disebut Staat Fundamental Norm, yaitu syarat formil, Staat Fundamental Norm harus dibentuk oleh pembentuk negara, harus memuat tujuan negara, asas politik, falsafah negara, dan merupakan sumber hukum bagi undang-undang dasar. Pancasila dalam Staat Fundamental Norm berfungsi menjadi 2, yaitu fungsi regulasi, yaitu tolak ukur dalam menguji hukum positif, dan fungsi konstitusi, yaitu untuk menentukan bahwa tanpa suatu cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai suatu hukum. Pancasila sebagai Staat Fundamental Norm. Pancasila pertama kali sebagai Staat Fundamental Norm disampaikan oleh Notonegoro. Pancasila dilihat sebagai cita hukum merupakan bintang pemandu. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Notonegoro dengan tegas menyebutkan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, dikarenakan Pancasila berada di atas konstitusi. Undang-undang sebagai Staat Fundamental Norm. Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan. Indonesia berhak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Alinea pertama menegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak asasi segala bangsa. Dan karena itu, segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang selanjutnya adalah alinea kedua, yang menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan, yang akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lalu selanjutnya alinea ketiga menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan dorongan spiritual kepada segenap bangsa Indonesia untuk memperjuangkan perwujudan cita-cita luhurnya sehingga rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya.
Alinea keempat menggambarkan visi bangsa Indonesia mengenai bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam wadah negara Indonesia. Di alinea keempat inilah disebutkan tujuan negara dan dasar negara. Seluruh pembukaan UUD 1945 yang berisi latar belakang kemerdekaan, pandangan hidup, tujuan negara, dan dasar negara dalam bentuk pokok-pokok pikiran sebagaimana telah diuraikan tersebutlah yang dalam bahasa Soekarno disebut sebagai dasar negara secara umum. Jelas bahwa pembukaan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa tidak hanya berisi Pancasila. Dalam ilmu politik, pembukaan UUD 1945 dapat disebut sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jika UUD 1945 merupakan staf fundamental norm, maka pembukaan UUD 1945 merupakan bagian terpisah dari pasal-pasal dalam UUD 1945. Karena sebagai staf fundamental norm, pembukaan UUD 1945 merupakan norma yang dasar bagi pembukaan konstitusi. Jika pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnya adalah satu kesatuan, tentu tidak dapat memisahkan dengan menempatkan pembukaan UUD 1945 sebagai undang-undang dasar. Apalagi dengan menyatakan bahwa pembukaan UUD 1945 adalah dasar pembentukan pasal-pasal UUD sebagai konstitusi atau pembukaan UUD adalah preposisi bagi validitas pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnya adalah konstitusi tertulis bangsa Indonesia. Walaupun merupakan pokok-pokok pikiran yang diabstraksinya tinggi dan dijabarkan dalam pasal-pasalnya, tapi bukan merupakan keberlakuan pasal-pasal UUD 1945 dan bukan pula preposisi validitas pasal-pasal tersebut. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai syarat fundamental norm, yaitu Pancasila berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi dari segala sumber hukum yang ada di suatu negara. Dapat dikatakan pula, Pancasila adalah norma tertinggi dalam suatu negara yang dijadikan patokan dasar sebagai kehidupan bermasyarakat dan juga sebagai patokan untuk perevisian dan pembentukan undang-undang dasar. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.